Nah, saudara, eh, kita semua tentu percaya bahwa angin itu ada, ya. Walaupun kita tidak pernah melihat angin. Seperti apa sih rupa wujud angin itu? Tidak ada orang yang pernah tahu. Tapi kita percaya bahwa angin itu real, angin itu ada, angin itu nyata. Karena kita bisa merasakan dampak dari kehadiran angin itu. Angin memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan keberadaannya itu. Ya, bahkan karena angin orang bisa tertidur pulas, angin sepoi-sepoi gitu ya. Tapi karena angin orang juga bisa lari kalang kabut, karena itu angin badai. Karena angin juga orang bisa marah-marah, orang bisa emosi. Itu karena angin busuk yang dibuang sembarangan. Ini nggak kelihatan, tapi itu bisa membuat orang menjadi marah, ya saudara. Apalagi yang tinggal di asrama, hati-hati kalau buang angin. Nah, saudaraku, kelahiran baru adalah peristiwa rohani, peristiwa spiritual. Sehingga itu tidak kasat mata. Ya. Namun kita bisa melihat akibat atau dampak dari orang yang sudah lahir baru, yaitu apa? Perubahan karakter dalam hidupnya. Perubahan perilaku dalam hidupnya. Kita bisa menilai seseorang itu sudah lahir baru atau belum, itu adalah dari ciri-ciri perilakunya. Nah, hari ini saya akan berbicara firman Tuhan terkait dengan ciri-ciri orang yang telah lahir baru atau karakteristik kelahiran baru. Mari kita membaca dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1-3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara, apa sih sebetulnya ciri-ciri orang yang telah lahir baru? Ciri-ciri orang yang sudah dilahirkan baru itu. Yang pertama, ciri orang yang sudah lahir baru adalah membuang karakter daging. Atau boleh katakan memiliki karakter Kristus itu secara positifnya. Tapi kebesaran teks ini, yang pertama itu adalah membuang karakter daging. Perhatikan ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi saudara, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita semua bahwa ciri orang yang telah dilahirkan kembali itu adalah mau membuang karakter daging. Ya. Segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah itu adalah ciri-ciri karakter daging. Nah, perhatikan, preposisi karena lalu ditambah dengan pronomina itu, ya. Di dalam ayat 1 tadi, atau dalam teks kita di ayat 1, ini merupakan alasan, sebab akibat, atau dasar dari kata buanglah. Ya. Dengan demikian, kata karena itu secara khusus menunjuk kepada pasal atau ayat sebelumnya.
Dalam konteks ini tentu adalah ayat 23 sampai 25 pasal 1 dan khususnya adalah pasal 1 ayat 2 dan 3. Yaitu apa? Bahwa ayat 23 sampai 25 fakta berbicara kamu telah dilahirkan kembali. Ya, perhatikan itu ya, ayat yang ke 23 dan 2 sampai 25. Bahwa kamu telah dilahirkan kembali. Di mana kelahiran kembali itu merupakan pekerjaan Allah Tritunggal. Itu kalau saudara membaca di pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ya. Bahwa kita semua telah dilahirkan kembali oleh Allah Tritunggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah alasannya. Inilah dasarnya. Kenapa orang percaya, orang Kristen, orang beriman itu harus membuang tadi. Apa itu segala kejahatan, segala kemunafikan, kedengkian, fitnah, itu yang tipu muslihat, itu yang harus dibuang jauh. Jadi karena kamu telah dilahirkan kembali, maka buanglah itu. Ya, di mana seperti tadi saya katakan, segala kejahatan, segala tipu muslihat, tidak hanya satu kejahatan ya, tapi segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, ini adalah berbicara tentang karakter daging. Kalau saudara lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Ya. Saudara, kata buanglah ini memiliki makna menanggalkan atau melepaskan. Ini sebuah metafora terkait dengan pakaian kotor yang harus dilepaskan. Seperti kalau kita baru pulang dari bepergian, maka kita akan langsung melepas pakaian yang kita kenakan. Apalagi pada masa pandemi ini, begitu kita keluar dari, datang dari luar, ya, apalagi mungkin bertemu dengan banyak orang, maka pakaian kita segera kita tanggalkan, kita lepaskan, lalu kita masukkan di mesin cuci atau kita taruh di ember, kita rendam. Ya. Jadi ini sebuah metafora tentang pakaian kotor yang dilepaskan dari badan kita. Karena tentu kalau kita terus mengenakan pakaian kotor, lama-lama badan kita akan kena penyakit kulit. Di samping itu kita kemudian juga menyebabkan orang lain tidak nyaman untuk berada di samping kita. Karena kalau pakaian kotor, tidak pernah dicuci, walaupun sudah kasih parfum, kalau itu sudah 1 minggu, sudah tidak pernah cuci, apalagi sampai 2 minggu, nggak pernah sudah cuci, ya orang akan mabuk kalau ketemu dengan saudara. Ya. Karakter daging itu diumpamakan seperti pakaian kotor yang memang harus ditanggalkan. Dan kemudian kita mengenakan pakaian baru. Kalau dalam Efesus pasal 4 itu manusia baru. Ada salah satu calon wisudawan yang membuat skripsi dengan topik manusia baru di Efesus pasal 4. Itu luar biasa. Ya. Yaitu apa sih? Atau karakter Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu. Itu sekarang yang harus kita kenakan, itu sekarang yang harus kita pakai. Kita tanggalkan karakter daging tadi, segala kejahatan dan seterusnya tadi. Oh, setelah baru kita mengenakan jas, pakaian, yaitu karakter roh, yaitu Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Penanggalan pakaian ini sudah adalah sebetulnya istilah yang sangat jamak, yang sering dipakai di dalam Alkitab, ya, untuk menggambarkan kehidupan rohani. Misalnya tadi dalam
Efesus pasal 4 ayat 22 dan 25. Kita akan lihat di sana. Efesus 24. Efesus pasal 4 ayat 22 dan 25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Lalu ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Saudara juga bisa lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 8 bahwa menanggalkan pakaian ini merupakan gambaran yang memang sering dipakai di dalam Alkitab. Sebenarnya bukan hanya dalam kitab Perjanjian Baru dan Rasul Paulus, tapi dalam Perjanjian Lama pun itu sering digunakan. Nah, saudara, kata buanglah di sini bentuknya adalah aorist middle participle. Ya. Yang secara harfiah itu menunjuk pada menanggalkan secara pribadi. Itu gambarnya ketika kita baru pulang dari luar rumah gitu ya, dari kerja atau dari kuliah gitu, maka secara pribadi, secara sendiri, secara mandiri kita menanggalkan baju kita. Seperti itu. Ya. Ini menarik sekali, karena ini merupakan tindakan dari kita. Bentuk ini menunjukkan tindakan dari subjek. Subjek siapa? Ya kita, orang percaya ini. Orang yang sudah lahir baru. Yaitu untuk sekali dan selamanya. Tensesnya aorist tense. Sekali dan selamanya. Ini adalah suatu tindakan yang sudah selesai. Itu apa tadi yang sudah selesai? Yang kita lakukan sendiri. Yang sudah selesai. Yaitu menanggalkan segala kejahatan. Nah, saudara, kelahiran baru itu adalah karya Allah. Karya Allah Tritunggal. Ya. Tetapi dalam teks ini mengenai menanggalkan segala kejahatan. Dan yang lainnya tadi, karakter daging itu merupakan tanggung jawab dari subjek, tanggung jawab dari kita sendiri secara pribadi. Pak, kan manusia sudah jatuh dalam dosa. Mati secara rohani apakah bisa? Kalau sudah lihat konteksnya tadi, ayat di atasnya, pasal 1, kita ini sudah dilahirkan baru. Artinya sudah ada potensi untuk kita bisa melepaskan karakter daging itu. Jadi sebetulnya kalau ada anak Tuhan, ada mahasiswa teologia yang masih hidup, masih nyaman hidup dengan karakter daging, menurut saya itu bukan karena Roh Kudus, bukan karena Tuhan yang tidak sanggup, tidak berkuasa untuk mengubah orang tersebut. Tapi karena orang itu sendiri yang tidak mau. Karena memang ini istilahnya bentuknya menarik sekali. Ya, kata buanglah itu. Saudara, kalau kita bicara kekudusan itu kan ada 3 ya. Kekudusan secara posisi, itu yang terjadi di pasal 1. Pasal 1 itu pasal 1 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir itu. Ketika kita percaya Yesus, kita dinyatakan sebagai orang kudus. Tapi juga ada kekudusan secara pengalaman. Kekudusan secara pengalaman ini adalah tanggung jawab kita. Ya harus kita kerjakan dari hari ke hari. Walaupun bentuknya di sini katakan aorist tenses itu harus sudah selesai ketika kita lahir baru, langsung kita tanggalkan sudah selesai gitu seharusnya.
Baru kemudian nanti ada kekudusan secara sempurna. Kelak ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita sekarang ini memang sudah harus berjuang. Tentu kita akan mampu kalau kita, dalam Galatia pasal 5 itu, memberi diri dipimpin oleh Roh. Kadang-kadang saya tidak mengerti, tidak paham dengan mahasiswa STT Teologi itu ya. Ya ini tidak terjadi hanya di SGI, di hampir mayoritas di STT lain seperti itu. Sudah tingkat 2, sudah tingkat 3, sudah tingkat 4, tingkat skripsi. Masih saja enjoy dengan karakter lama itu, karakter daging itu. Masih begitu eman gitu untuk membuang, untuk menanggalkan karakter daging itu. Kadang-kala dosen-dosen itu sampai jengah, bosan. Gimana sih anak ini harus diapakan gitu? Ya, seperti ini, seperti batu gitu ya, yang keras. Batu yang keras pun kalau ditetesi air tiap hari, lama-lama juga berlubang, bahkan bisa pecah. Nah ini ada orang yang begitu setiap hari, ya, didoakan setiap hari, diperdengarkan firman Allah, jadi semakin keras gitu, seperti baja, besi baja yang susah dibengkokkan. Tapi sekalipun besi baja itu susah dibengkokkan, juga bisa sudah satu saat bisa dibengkokkan. Nah, manusia itu kan tidak terbuat dari batu dan besi baja, tapi terbuat dari tanah, saudara. Manusia mudah dibentuk ya. Tapi kalau ada orang yang susah dibentuk, mungkin dia terbuat dari tanah sengketa kali ya. Ini susah dibentuk itu. Ya, saya heran gitu. Padahal dalam dirimu, dalam diri kita ada potensi untuk bisa menanggalkan karakter daging itu. Tapi susah. Kalau tidak ada kemauan. Istilah segala kejahatan ini menunjuk kepada kejahatan umum, yaitu kehendak buruk yang aktif. Perhatikan, saudara. Segala kejahatan ini sifatnya aktif, jadi terus-menerus mengganggu kita gitu. Terus-menerus mempengaruhi kita. Maka kata membuanglah itu juga aktif, harus kita lakukan gitu. Lalu segala tipu muslihat, ya ini adalah istilah yang digunakan untuk umpan memancing. Sesuatu yang melukiskan suatu upaya untuk menjebak, ya, dengan cara tipu daya. Ini adalah yang harus kita buang. Kemunafikan, ini adalah istilah yang dipakai dalam dunia teater. Itu orang-orang yang suka memakai topeng. Nah, banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang hari-hari itu memakai topeng. Padahal kita sudah dilahirkan baru. Soalnya yang dipakai adalah pakaian baru. Bukan bersandiwara menjadi munafik. Kedengkian, ini adalah suatu kecemburuan, ya, yang disebabkan oleh keinginan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Jadi kalau ada orang lain, ada teman yang memiliki sesuatu yang bagus, itu jealous, itu dengki, iri, cemburu, lalu kemudian timbul fitnah dan segala macam. Ya, fitnah ini menunjuk kepada berbicara jahat tentang orang lain, mencemarkan nama baik. Hati-hati, sesuatu yang tidak berdasarkan fakta itu adalah fitnah, itu gosip, itu hoax. Dan fitnah, kata orang, itu lebih kejam dari pembunuhan.
Karena orang yang difitnah itu sama dengan dibunuh karakternya. Dan itu semua harus kita tanggalkan. Nah, saudara, perilaku tadi, segala kejahatan, segala kedengkian, kemunafikan, fitnah, tipu muslihat, itu harus kita tanggalkan. Kenapa? Karena dalam Alkitab ini digunakan untuk menggambarkan karakter setan. Segala kejahatan, segala kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, ini dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan karakter setan. Maka harus kita tanggalkan, harus kita buang, kita lepas jauh-jauh. Di satu sisi, masuk kita ini di satu sisi disebut sebagai anak Allah. Tapi di sisi lain, tampilan kita memperagakan perilaku setan. Padahal kita disebut sebagai hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ya harus yang kita peragakan dalam hidup kita sehari-hari ya karakter Kristus, bukan karakter setan. Saudara, kata kunci di ayat 1 ini adalah perubahan. Bahwa orang yang telah lahir baru harus mengalami perubahan karakter dalam hidupnya. Itu harus nampak jelas. Walaupun sudah pintar nyanyi, walaupun sudah pintar khotbah, tapi kalau tidak ada perubahan karakter, ya percuma saja. Gitu. Sudah satu hari ada pasien rumah sakit jiwa yang dinyatakan dokter sudah boleh pulang karena dianggap sudah sembuh. Kan? Nah, orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh, orang gila yang sudah dinyatakan sembuh ini, ketika mau pulang ditanya satu-satu oleh kepala rumah sakit itu. Wah, selamat ya, kamu sudah sehat sekarang. Sekarang boleh pulang. Nanti di rumah mau bikin apa? Aduh Pak, saya mau jualan bakso. Wah, bagus. Berarti kamu suka makan bakso ya? Ya. Dan juga suka masak. Bagus. Oh, yang kedua, kamu nanti mau bikin apa setelah keluar dari rumah sakit? Saya mau buka servis elektronik, Pak. Karena saya suka hal-hal yang elektronik. Wah, bagus. Semangat ya. Oh, yang ketiga, yang terakhir. Wah, kamu kok senang sekali? Ya, karena hari ini saya boleh pulang. Nah, kamu kan biasa suka nyanyi ya di sini ya, putar nyanyi. Nanti kalau kamu sampai rumah mau jadi apa? Saya mau jadi penyanyi. Oke, bagus. Nanti ikut Indonesian Idol ya. Tapi saya mau tes dulu. Coba kamu nyanyi. Maka nyanyilah orang ini. Dia nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Saudara ketika mendengar itu lalu kepala rumah sakit, wah ternyata kamu belum berubah, kamu seperti yang dulu, balik ke kamar. Saudara, kadang-kala ketika kita diajak berubah itu, orang suka ngeles. Loh Pak, kan ada nyanyian rohani. Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Berarti kalau Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga gitu. Tetapi dikasih Tuhan, perubahan itu adalah esensi dari lahir baru. Orang-orang yang lahir baru harus mengalami metanoia, perubahan. Harus bermetamorfosis, mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu ciri yang pertama orang yang lahir baru, yaitu menanggalkan, membuang karakter daging. Lalu ciri yang kedua adalah menginginkan firman Tuhan. Perhatikan ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Surat ciri yang pertama tadi, orang yang lahir baru adalah membuang karakter daging, maka yang kedua adalah
menginginkan firman Tuhan. Pada ayat 2 ini, orang percaya digambarkan seperti seorang bayi yang baru lahir gitu kan. Dan firman Tuhan itu digambarkan sebagai susu yang murni, yang rohani. Ya. Seorang bayi memang tidak akan tumbuh dengan normal jika tidak diberi asupan susu. Demikian juga logikanya orang percaya tidak akan bisa bertumbuh dengan baik rohaninya kalau dia tidak diberi asupan firman Tuhan. Nah, frasa selalu ingin akan, ini menarik sekali, bentuknya aorist aktif imperatif. Nah, ini adalah istilah untuk menggambarkan hasrat yang kuat, hasrat yang keras, yang menggebu-gebu gitu. Ya, istilahnya adalah sangat haus, sangat rindu gitu, akan susu yang murni, yaitu firman Allah. Seperti bayi ya yang seharian tidak dikasih susu, maka dia akan sangat haus, ia akan menangis dan meminta susu itu. Dulu waktu saya kecil seringkali saya diminta untuk menjaga adik sama ibu saya, karena ibu saya pergi ke sawah ya untuk mengerjakan pekerjaan tani gitu di sawah. Dan seringkali adik saya ketika sudah agak siang itu menangis. Karena apa? Dia udah haus, dan waktu itu kan belum ada susu instan, belum ada, jarang sekali di kampung. Ya. Paling kasih air minum, air putih, kasih gula gitu, Pak. Masih nggak bisa gitu, misalnya terus. Begitu ibu saya pulang, waduh langsung saudara. Ya. Punya hasrat yang kuat ya, untuk minum susu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertumbuhan dan kedewasaan rohani itu memang tidak bisa otomatis dalam kehidupan Kristen. Itu memang harus ada kerinduan ya, yang begitu kuat dalam hidup kita. Dan kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42, dan ini gambaran yang sangat tepat terkait dengan selalu ingin air susu yang murni itu. Mazmur 42. Ya. Ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Perhatikan di ayat 2 dan ayat 3 itu. Ada istilah yang merindukan. Ya. Merindukan Engkau. Ayat 3. Jiwaku haus kepadamu. Itu istilah yang dikatakan selalu ingin akan air susu yang murni itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagi seorang bayi, air susu yang murni adalah ASI. Itu air susu ibu. Karenanya bayi yang diberi susu eksklusif oleh ibunya itu memiliki imunitas yang sangat bagus. Ya, saya punya pengalaman dengan 3 putri saya. Yang pertama itu agak susah untuk minum ASI, sehingga mesti harus beli susu instan. Jika memang waktu kecil dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, gitu ya. Sampai dianggap kurang gizi gitu, karena memang tidak bisa minum ASI, dan susu instan pun ya tidak bisa banyak. Nah, saudara, firman yang murni adalah firman dari Bapa, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah, yang menyehatkan, yang menghidupkan, yang membuat orang bisa bertumbuh rohaninya. Inilah yang bisa membuat kita mengalami pertumbuhan yang sehat. Kita baca nanti 2 Timotius 3 ayat 15 dan 17.
Disitulah jika orang membaca firman Allah, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi Alkitab memang tidak hanya menggambarkan firman Tuhan itu seperti air susu, tetapi juga ada digambarkan seperti makanan yang keras, Ibrani pasal 5 ayat 11 dan 14, atau digambarkan seperti roti, Matius pasal 4 ayat 4, atau bahkan seperti madu dalam Mazmur pasal 119 ayat 103. Intinya ini semua susu, makanan keras, roti, madu, itu berfungsi, itu bermanfaat untuk membuat seseorang itu sehat, mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Gak mungkin juga sudah dikasih susu terus. Gitu kan. Gak mungkin juga sudah dikasih makanan keras terus. Gak mungkin juga sudah dikasih roti terus setiap hari, atau dikasih madu terus. Tidak. Itu adalah gambar tentang firman Tuhan yang menyehatkan kita. Kadang-kadang memang firman Tuhan itu lembut gitu ya, seperti susu. Tapi kadang-kadang firman Allah itu begitu keras, seperti makan daging. Tetapi itu semua bermanfaat untuk pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau saudara orang yang lahir baru, maka hasratmu hari demi hari adalah untuk menikmati firman-Nya. Cuman saya heran, ada beberapa orang yang menjauhi ibadah itu. Atau mungkin ibadah, tapi ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidur. Bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik rohaninya? Ibarat kalau saudara pas jam makan, sudah tidak mau makan, sudah tidur. Lama-lama sudah sakit. Saudara ahli gizi pangan berkata, kondisi kesehatan tubuh kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Nah, kesehatan rohani orang percaya pun sama, sangat ditentukan oleh asupan firman Tuhan. Ya bolehlah sesekali saudara lihat film drakor ya, drama Korea ya, atau kalau Indonesia sinetron atau apalah gitu. Tapi itu kayak semacam kalau dalam dunia konsumsi itu anggap saja camilan saja, bukan yang menu utama. Menu utama kita ya firman Allah. Tapi seringkali orang berubah gitu, dibalik itu camilan itu jadi menu utama ya, maka sakit-sakitan. Yang menjadi menu utama kita ya nasi, itu kan sudah. Dalam konteks rohani ya firman Allah itu menjadi menu utama. Sudah kata kuncinya di ayat 2 ini adalah bertumbuh. Bahwa orang yang telah lahir baru harus mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Ya seperti bayi itu kan yang minum susu, yang diberi asupan gizi dengan baik, dia akan mengalami pertumbuhan dengan normal, dengan baik. Ya pemerintah berjuang untuk mengentaskan bayi-bayi dari penyakit stunting, kurang gizi, bayi-bayi yang mengalami gizi buruk, dengan berbagai macam program. Nah, saudaraku, kalau orang Kristen, orang percaya, orang lahir baru, tidak menyukai firman Allah, tidak mengkonsumsi firman Allah setiap hari, maka orang tersebut bisa mengalami stunting rohani, bisa mengalami gizi buruk rohani. Predikat sebagai hamba Tuhan tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu telah sungguh-sungguh lahir baru. Tidak bisa dijamin. Gelar akademis teologis juga tidak bisa menjadi jaminan bahwa seorang itu sungguh-sungguh lahir baru. Kelahiran baru dibuktikan dengan perubahan karakter dan pertumbuhan rohani yang makin hari makin dewasa, makin hari makin menyerupai Kristus. Apakah Anda orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru? Hasilkan buah kelahiran baru Anda. Selamat pagi.
Tuhan memberkati. Shalom.